Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapas kelas 2 Tarakan, hari ini akan menyajikan betapa pentingnya tugas fungsi Bapas kelas 2 Tarakan, terutama di pengawasan. Sebelah kanan kiri saya ada PK Madya, Bapak Yuda, dan ada adik-adik kita magang batch 2 di Bapas kelas 2 Tarakan, ada adik Rahmani dan adik Sugi gitu ya, panggilannya Sugi. Dan hari ini yang kita angkat di podcast kita di Bapas kelas 2 Tarakan adalah target kinerja dari Bapas kelas 2 Tarakan terkait dengan pengawasan. Sebagai informasi kita semua bahwa saat ini di Bapas kelas 2 Tarakan melakukan pengawasan terhadap 1.324 klien pemasyarakatan yang tersebar di 4 kabupaten 1 kota. Dan saat ini kita akan bertanya kepada Bapak Yuda sebagai PK Madya di Bapas kelas 2 Tarakan, apa sih yang menjadi kiat-kiatnya terhadap 1.324 klien pemasyarakatan agar tidak mengulangi lagi pidananya dan tetap menjadi klien pemasyarakatan yang taat pada aturan. Mari kita ke Bapak Yuda. Baik Ibu Kabapas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan, yang lainnya antara lain litmas, pendampingan, pembimbingan, dan TPP. Kebetulan tahun ini memang target kinerja Bapas Tarakan adalah di bidang pengawasan. Pengawasan di Bapas Tarakan yang melayani 4 kabupaten dan 1 kota memang memerlukan penanganan atau cara-cara tersendiri untuk memastikan klien tetap berada di bawah pengawasan kita dan tetap melaksanakan atau mematuhi aturan-aturan yang ada dalam menjalani proses integrasi seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Kiat-kiat khususnya mungkin karena kita masing-masing TK Ibu ya, mungkin ada cara tersendiri untuk mengawasi kliennya masing-masing. Seperti saya, mungkin tadi yang Ibu sebutkan klien khusus Bapas Tarakan ada 1.324. Iya. Saya sendiri kurang lebih sekitar 170-an Ibu. 170-an tersebar di 4 tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Iya. Kiat saya untuk memastikan bahwa klien Tetap tetap melaksanakan wajib lapor dan tetap di bawah kontrol saya, memang memerlukan, tidak semua Bu bisa terawasi karena tadi itu Bu, karena kontur wilayah kita yang terbagi tadi 4 kabupaten, letak geografis dari wilayah kerja kita. Iya. Jadi salah satu yang menjadi andalan saya itu melalui wajib lapor online, melalui chat WA atau video call yang ada di luar kota Tarakan. Kalau yang kebetulan berada di kota Tarakan, biasanya langsung datang atau kami kunjungi secara berkala, yang pernah kami lakukan juga bersama Ibu Kabapas bersama PK lain. Iya, siap. Demikian Ibu. Berarti untuk teknologi itu diperlukan ya Pak ya? Siap Ibu. Untuk mengatasi kendala kita yang di kepulauan yang hanya ditempuh melalui laut dan udara ya Pak? Siap Ibu. Ya. Demikian pemirsa dari Bapas kelas 2 Tarakan, bahwasanya kita memang melampaui untuk 4 kabupaten itu harus melalui laut. Dan itulah kiat dari salah satu pembimbing kemasyarakatan kita, yaitu Bapak Yuda selaku PK Madya di Bapas kelas 2 Tarakan, yang saat ini menangani 100 lebih klien ya Pak? Klien yang ada di Bapas kelas 2 Tarakan. Kemudian di kanan kiri saya juga ada magang ya, yang harus tahu bagaimana pengawasan itu berjalan, dan sejauh ini apa sih yang pengetahuan yang sudah mereka peroleh selama 1 bulan berada di Bapas kelas 2 Tarakan. Kita ke Rahmani dulu, baru lanjut ke Sugi secara langsung ya. Demikian.
terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmani selaku peserta magang batch 2 dari Kemenaker akan memberitahukan atau menyampaikan nih apa saja yang saya dapatkan selama magang di Bapas. Bahwasanya magang di Bapas adalah sebuah anugerah ya bagi kami semua, karena kami juga ibaratnya amanat dari negara dan diberikan uang saku kepada negara. Dan untuk materi-materi atau ilmu-ilmu yang kami dapatkan sangat banyak ya. Salah satunya apalagi di bagian saya pembimbing kemasyarakatan, saya jadi mengetahui bahwa PK itu banyak tugasnya, banyak fungsinya. Salah satunya yaitu seperti pembuatan litmas, penelitian kemasyarakatan, lalu lalu melakukan pengawasan, pembimbingan, pendampingan, dan melakukan sidang TPP. Nah, sejauh saya magang di Bapas juga saya merasakan atau langsung terjun, langsung praktek cara pembuatan litmas melalui mentor dari PK saya sendiri. Lalu untuk pengawasan, saya merasa bahwa memang pengawasan itu sangat dibutuhkan. Penting ya Mbak? Ya, sangat penting karena kita PK harus memastikan bahwa ketika klien masyarakat atau WBP itu mendapatkan integrasi, WBP itu tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana atau yang kita sebut dengan residivis, gitu Bu. Jadi sangat penting. Seperti yang juga Bapak Yuda katakan, karena kita memegang 4 kabupaten dan 1 kota, tentu wajib lapor itu penting. Jadi tidak hanya melalui offline, tapi juga bisa disaranai dengan online. Seperti itu Ibu. Kalau Pak Sugi? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya menambahkan sedikit dari teman saya, saudari Rahmani, terkait dengan bagaimana pengalaman kami selama kurang lebih 1 bulan melakukan magang di Bapas kelas 2 Tarakan. Nah, sebelumnya Ibu, kami dengan latar belakang yang baru saja lulus dari bangku kuliah, yang dimana pada saat perkuliahan kami 80% teori, yang kami menyerap teori-teori, akhirnya pada saat magang ini kami dapat menerapkan teori-teori yang kami dapatkan. Khususnya kami yang dari basicnya hukum juga mampu melihat bagaimana penegakan hukum khususnya pada narapidana maupun klien-klien yang berada yang di bawah naungan dari Bapas kelas 2 Tarakan. Terkait dengan pengawasan, saya melihat bahwa tugas dari pembimbing kemasyarakatan ini merupakan sangat mulia, khususnya di Bapas kelas 2 Tarakan, di mana yang 1 PK bahkan seperti Bapak Yuda tadi kurang lebih 170 diawasi secara langsung dalam jangka waktu yang cukup panjang sesuai dengan masa sampai bebas yang lain. Tentu ini menjadi harusnya kita apresiasi terkait dengan para PK terkait dengan bagaimana mereka bisa mengontrol semua dengan kondisi geografis dari Kalimantan Utara sendiri, itu yang bahkan ada pelosok pedalaman seperti Long Peso dan daerah sekitarnya, itu tentu dari jaringan itu juga mungkin beberapa kali bermasalah. Tentu itu seharusnya kami khususnya teman-teman magang mengapresiasi bagi para PK, di mana dia tetap melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara maksimal baik dalam pengawasan, dan tidak hanya terfokus pada kota Tarakan saja, tapi seluruh kota kabupaten, khususnya di daerah saya juga di Kota Sebatik itu pengawasannya juga bisa berjalan maksimal, karena di sana juga banyak klien-klien yang tersebar, jadi pengawasannya juga berjalan maksimal di tempat saya, seperti itu. Terima kasih, keren sekali ya pendapat dari adik-adik kita magang. Tidak percuma Bapas kelas 2 Tarakan mendapat generasi muda yang mengerti walaupun 1 bulan sudah di luar kepala tentang tugas dan fungsi dari Bapas kelas 2 Tarakan. Kembali ke Sebatik, Pak Yuda selaku PK ahli media, apakah di Sebatik ada Pak izin? Untuk klien saya sendiri ada sekitar 20-an lebih. 20 lebih kalau di Sebatik tersebar ya Pak. Apakah mereka rajin dalam wajib lapor Pak? Untuk kalau kebetulan saya tugas ke Nunukan, biasanya kita sekalian melakukan kunjungan seperti pernah Ibu juga lakukan waktu ke Sebatik. Yang lainnya ada yang tadi Bu yang disebutkan melalui online seperti chat WA atau video call. Tidak kita pungkiri juga Bu, ada juga yang harus kita push atau kita tekan supaya melakukan wajib lapor, karena mungkin bukan ketidaksengajaan, mungkin karena pengaruh jaringan tadi ya, atau tidak punya handphone atau lagi bekerja. Jadi itu katanya. Siap. Demikian Bu. Ya. Sahabat pemasyarakatan, demikian sekilas dari fungsi tugas kami yang kami sampaikan di podcast ini, tentang salah satunya tentang pengawasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya
dan kami akan tetap konsisten di dalam melaksanakan tugas fungsi dari Papas kelas 2 Tarakan. Demikian, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Papas kelas 2 Tarakan, Balai, balai bersih, akuntabel, loyal, optimis, yakin.